Siang, Bu. Halo, selamat siang. Aurel, Selamat mungkin siang, sepertinya Ibu. kamu salah kelas, Nak. Ya, terima kasih, Aurel. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada yang masuk kelas ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, bentar ya. Kita tunggu dulu teman-teman untuk masuk. Oke, sudah ada 12 orang, masih kurang banyak ya. Siang, Bu. Oke, selamat siang Cecil. Bentar ya. Oke, baik. Mari kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. 9. Bentar ya teman-teman. Kok tulis name kelas? Oke, Marvel, Calvin, Yasin, Lovena, Hadir. Alan, Aubrey, Stephen, Stephen belum ada. Wilbert, James, Hadir, Bu. Hadir. Jason, Jason tidak ada ya? Bentar, itu dulu. Jason, oke, Jason tidak ada. Lalu Faiz, hadir. Gary, Rafael, hadir. Rico tidak ada. Pawan, Hadir. Stephanie, Kellen, Singgi juga tidak ada. Jenis, maaf. Cencen, April. Hadir. Yang tadi ke sekolah tidak ada ya masuk ya. Sabel, Jolin, Kailin, Cecil. Hadir, Bu. Oke, Pancang. Tolong cari tahu Jason, Aubrey, Stephen, Kevin, Rico, Stephanie, Kellen, Singi, Janice, April, Jolin. Mereka pada kemana ya?
Tolong cari tahu. Oke, kemarin kita membahas tentang teks inspirasi. Ya, silakan teman-teman. Sudah mulai ya mengumpulkan, membuat, ya mencari data-data ya, mengumpulkan data-data lalu membuat. Sekarang Ibu jelaskan dulu mengidentifikasi cerita inspiratif. Nah, ini dia, kalian lihat. Oke, Jason masuk. Lihat di sini, ini adalah gambar-gambar orang, ya. Jenis. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan, ya, maka muncullah inspirasi. Ya, muncul inspirasi dari penglihatan, pendengaran, dan tindakan. Ibu jadi ingat cerita, bukan cerita ya, ini sampai melegenda ya, seorang tunanetra, lalu dia tuli, ya, tapi dia bisa berbicara ya, tapi dia tidak bisa melihat dan mendengar. Itu sampai, oh ya, namanya Helen Keller. Ya, Helen Keller ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, jadi ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia begitu emosi dan marah ya teman-teman ya. Jadi apa-apa emosi karena dia tidak, apa yang diinginkan itu tidak bisa diiniin ya. Akhirnya sampai suatu saat ibunya itu memanggil guru private datang ke rumah ya. Diajarilah dia membaca. Ibu gimana, dia kan nggak bisa lihat, kok bisa baca ya. Jadi dengan huruf braille, dia belajar berhuruf braille dengan sentuhan tangan, dia merasakan air seperti apa ya. Sampai akhirnya beliau ini menjadi inspirasi buat seluruh di dunia loh, di dunia ya teman-teman. Bahwa dia berkata bahwa orang yang melihat, yang membantu dia untuk bisa melihat dunia itu adalah seorang guru itu. Guru private-nya, di mana dia bisa belajar huruf braille, dia bisa membaca, ya luar biasa sekali ya. Jadi dia benar-benar akhirnya dia menjadi seorang motivator, ya motivator, menjadi pembicara di mana-mana sampai beliau itu terkenal, ya sampai dia meninggal bahwa ya dia bisa memberikan yang terbaik buat seluruh dunia, memberikan contoh yang baik ya. Oleh sebab itu muncul inspirasi, dan dari situ ya, dari dia mengalami kekurangan, tapi kekurangan itu menjadi berkat buat dia ya. Itu dia menjadi inspirasi buat semua orang. Nah, tadi udah sempat Ibu singgung ya, sorry. Nah, di sini ketika kita muncul inspirasi, maka bisa memberikan motivasi, semangat. Ya. Berapa hari ini, 2 hari ini Burika kurang semangat. Ya. Tapi selalu berpikir positif bahwa hari ini akan lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ya. Jadi terinspirasi dari Helen Keller ini ya, di mana dia mempunyai kekurangan tapi dia penuh dengan energi, dengan penuh semangat. Dan itu membuat kita semua, termasuk ibu ya, ibu malu, ibu bisa melihat, bisa menulis, bisa dan puji Tuhan dalam keadaan sempurna, ya. Maksudnya bisa melihat semua, bisa maksudnya bisa melihat, bisa ada lain-lain ya. Dan itu memotivasi Ibu Rika untuk semangat, jangan patah semangat, ayo semangat, ya. Lalu membantu bangkit dari kegagalan, ya. Ketika kita sudah dalam keadaan letih, lesu, aduh dapat nilai kok jelek lagi gitu ya. Udah belajar kok masih tetap aja dapat nilai jelek. Lebih baik nggak usah belajar aja sekalian. Jangan ya. Belajar dan belajar lama-lama semakin kita
belajar akhirnya kita ingat, oh ini maksudnya ini, oh maksud. Dan jangan lupa untuk cari di mana letak kesalahan kita dan coba perbaiki. Ya, apalagi matematika. Kok salah lagi hitung gimana caranya ya? Dicoba lagi, ya. Dan beruntungnya kalian punya guru matematika itu yang masih muda ya, enak ya. Jadinya kalau ketika kita mau tanya ya, seru ya. Kalau dulu Ibu Rika punya guru udah galak, Ibu Rika kita takut ya. Tapi ya itu, jadi mau tidak mau Ibu Rika harus bisa ya, karena takut jadi harus bisa gitu ya. Daripada nanti tidak bisa. Jadi kalau dulu ya, kalau salah soal, salah nggak bisa ini, cari sampai bisa, sampai ketemu caranya, sampai betul gitu ya. Nah udah sampai betul, karena Ibu Rika melakukan kesalahan, dapat lagi soal lagi, sampai akhirnya ya bisa gitu, bisa karena terbiasa ya, seperti itu. Jadi membantu bangkit dari kegagalan ya, walaupun pernah gagal, dapat nilai jelek, malu ya, tapi akhirnya guru Ibu Rika dulu tuh matematika tuh, ayo cepat, coba lagi, pokoknya kalau belum bisa belum boleh pulang, Bu, ingat deh. Tapi ya puji Tuhan berkat beliau akhirnya Ibu Rika bisa menjadi guru ya, jadi sama-sama ya jadi guru. Oke, lalu mendorong untuk berbuat lebih baik. Ini jelas ya. Jadi berbuat baik tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain di sekitar kita. Itu penting ya teman-teman ya. Meningkatkan rasa percaya diri. Dengan segala kekurangan, tapi dengan penuh percaya diri ya. Dan didorong keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, maka kita akan menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik ya teman-teman. Selanjutnya, nah, inspiratif ya. Arti inspiratif diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kata inspirasi yang berarti ilham. Sedangkan teks inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Ya. Oke, maaf. Tiba-tiba. Oke, jadi cerita ini meskipun ini cerita fiksi ya, ataupun ini adalah sebuah pengalaman yang benar-benar terjadi di mana menggugah inspirasi seseorang. Ya. Jadi berkat Ibu baca biografinya ke Helen Keller, disitulah Ibu Rika menjadi terinspirasi bahwa kita harus kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya. Lanjut ya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Struktur teks. Ya. Kedua, tema spesifik. Jadi temanya itu lebih detail ya, lebih fokus ya. Misalnya bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Kejadian itu membuat aku menjadi orang yang kuat, misalnya gitu. Bisa. Ya. Lalu yang ketiga, amanat atau pesan. Nah, isi pesan ini bagaimana? Pesan moralnya. Ya, dari apa yang sudah kita baca dari teks inspirasi, dibaca, lihat, dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat itu yang bersifat naratif. Ya. Dan yang kelima, tokoh utama menjadi panutan. Lalu yang keenam, kisah nyata atau fiksi. Ya. Jadi ada pilihan apakah nih ceritanya ini kisah nyata atau fiksi. Ya. Tapi biasanya yang lebih lebih banyak mengena itulah kisah nyata. Ya, seperti kemarin Bu, cerita sinetron layang-layang putus. Nah, itu kan cerita nyata yang diangkat ke kisah nyata yang dramakan. Ya. Lalu, mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Ya, dari teks cerita inspiratif ini ada ungkapan simpati, ada ungkapan kepedulian, ungkapan empati, ungkapan perasaan pribadi. Ya. Oke, di sini ada contoh ya, teman-teman. Contoh sebuah cerita teks fiksi di sini. Cerita fiksi yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke, silakan paragraf 1 dan 2 Wilbert baca, lalu ketiga Rafael. Silakan baca yang keras. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanja. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Ibu tutup mic. Oke, lanjutkan Rafael kan bab ketiga. Halo? Istri Budiman membuka dompetnya lalu ia menyetorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Ia lalu mengunculkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa Oke. Jadi di sini di paragraf pertama dan paragraf kedua Wilbert dan teman-teman, menurut kalian ini apa? Paragraf pertama dan kedua. Ide pokoknya apa? Untuk mensumbang ya. Sumbang. Iya. Dia memberikan sedekah sumbangan ya kepada seorang wanita pengemis di sini. Ya. Lalu ibu ini pun meminta, tolong berikan aku makan, sudah berhari-hari, berikan tambahan sedekah untuk membeli makanan karena dia dan anaknya belum makan berhari-hari. Ini kata seorang wanita pengemis ini.
Oke. Kita lanjut, silakan. Lanjutkan. Jason, paragraf berikutnya. Ayo Jason. Jason menghilang. Oke, silakan lanjutkan. James. Halo James. Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu. Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil. Oke, terima kasih James. Jadi Ibu, siapa? Iya, kenapa? sorry, si Ebro belum nyampe rumah. Oke, April belum sampai rumah. Oke, baik. Ya. Terus ada lagi macet ya? Siapa lagi? Oke. Helen, Sing-i, Stefani, Rico, Kevin, Jolin, ada kabar? Sudah, tidak ada ya. Oke, silakan. Cen lanjutkan. Oh, ya, sebentar dulu ya. Gue udah datang. Rico sudah datang. Oke. Iya. Terima kasih Rico. Oke. Jadi di sini istri Pak Budiman ini memberikan isyarat. Dia begini ya. Tidak, saya tidak akan menambahkan sedekah untukmu gitu loh ya. Tapi meskipun istri dan anaknya Pak Budiman ini tidak memberikan sedekah, tapi mereka malah memberikan gorengan ya. Dan Pak Budiman ini pergi ke ATM untuk mengecek ya, apakah gajinya sudah masuk atau belum ya. Silakan dilanjutkan. Riko, baca Riko. Halo Ibu, Silakan baca lanjut. yang saat Ibu. Ini dari mulutnya. Bentar. Dari mulutnya, ya uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Oke, silakan lanjutkan, Gary. Ya, dari saat sang wanita kan, Iya. saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Allah pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan.
Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk tuan dan keluarganya. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga harmonis dan anak-anak yang saleh dan saleha. Semoga tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Oke, ya di sini kira-kira dikasih berapa sama Pak Budiman di sini, teman-teman? Berapa? Enggak banyak. Berapa rupiah kira-kira? 15. 15 apa? 15 USD. US dollar. Dolar, orang ini rupiah kok. Ada di Indonesia. Nih lihat ya, di sini ada pecahan 100.000 warna merah. Kini menyesaki dompetnya, sudah penuh dompetnya. Lalu ada satu lembar berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000. Ditarik dari dompetnya, berarti uangnya, nah uang itu dilipat kecil. Nah, berarti dikasih berapa ini? 100.000 atau 10.000 menurut kalian? 10. 10.000, ya. Berarti ada 10.000 yang berwarna merah. Nah, dan betapa bahagianya si ibu ini ya mengucapkan terima kasih. Ya. Oke, yuk kita lihat di sini. Silakan lanjutkan. Cencen. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membututi kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan. Lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. Hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah." Oke ya, senang ya kalau kita kalau kita bersedekah didoakan ya. Aduh, semoga ini itu ketulusan ya teman-teman, dan itu membuat kita menjadi apa ya? Pak Budiman ini merasa terpukau. Jadi dia tidak bisa berkata-kata gitu loh. Ternyata dengan uangnya dia yang 10.000 itu bisa membuat ibu pengemis, wanita pengemis ini dengan anaknya bisa makan. Ya, teman-teman ya. Dan itu sampai dia memastikan, melihat langsung ternyata ya mereka memang pergi ke warung Tegal untuk makan. Pada ya tadi dikasih sama istrinya 1.000, akhirnya anak dan istrinya tidak menambahkan, tapi si Pak Budiman ini yang menambahkan, ini dikasih 10.000, dan betapa bahagianya pengemis itu. Ya, teman-teman. Kalau memang benar untuk mereka makan, nanti kita ini ya teman-teman ya, uang itu bermanfaat ya. Oke, kita lanjut paragraf berikutnya. Coba dilanjutkan, Cecil, paragraf selanjutnya, 2 paragraf ini silakan. Ya udah.
Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu aja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Oke, terima kasih Cecil. Silakan dilanjutkan. Jason, Jason masih dengar suara Ibu Rika nggak, Jason? Halo. Jason kok menghilang ya? Marvel, silakan dilanjutkan. Paragraf selanjutnya, 3 paragraf ini silakan dibaca, Marvel. Dari dia hanya ya. Betul. Dia hanya menerima karunia dari Allah SWT. Sebelum 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku ngecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur. Dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada aku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga? Allah, apakah dia yang menerima 10.000 dengan bersyukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, tetapi sedikit pun aku tak berucap hamdalah. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala. Oke, terima kasih ya Marvel. Oke, menurut kamu tidak hanya untuk Marvel, untuk teman-teman semuanya di sini, bagaimana perasaan kalian? Kalau Ibu Rika, kalau kamu baca WhatsApp, Nangis, Bu. sedih ya, bayangkan ya, malu ya kita kadang-kadang, tapi Ibu senang ya kalau ada orang yang memang benar kita kasih membutuhkan. Dulu pernah Ibu ya, ceritanya dulu Ibu Rika itu pernah ikut, sampai sekarang sih, Ibu jadi seorang aktivis yang membantu sebagai relawan yang membantu teman-teman ataupun yang orang tua murid bukan di sini ya, kita Ibu jadi orang tua murid ya, jadi kumpulan orang tua murid Kanisius. Nah, di situ Ibu bagian harus sukarelawan, di mana kita disebutnya bela rasa di masa pandemi ini. Jadi banyak satu keluarga yang misalnya terpapar. Nah, kita langsung kita siapkan, kita cari catering untuk apa ya? Untuk keluarga yang terpapar itu, ya. Bahkan sampai Ibu Rika belajar untuk membawa ambulans ya, karena nanti karena ada yang terpapar, yang sudah lansia, dia tidak bisa bernafas, dia membutuhkan secepatnya ke rumah sakit, sedangkan ambulans itu susah sekali dihubungin, bahkan penuh ya pada saat dalam puncak-puncaknya ya. Lalu ada satu keluarga yang kita sudah beli catering yang untuk karantina selama berapa hari, kita sudah pesen selama 1 minggu waktu itu, Ibu Ika ingat sekali. Ternyata dia marah. Dia marah karena ya dia pikir kamu tidak izin dulu dengan saya mau atau tidak. Nah di situ ya teman-teman ya. Jadi Ibu jadi merasa bersalah juga. Ya, kita bersalah juga karena dia bisa menghandle itu semua, tapi kita menganggap ayo kita berikan dia, kita bantu dia gitu ya. Jadi
menolongnya tidak tepat sasaran. Tapi ketika salah satu anak Ibu Rika yang terpapar, dia dan kakaknya, Ibu Rika malah tidak bisa membantu karena ya itu karena jauh, ya udah jauh, mau kemana-mana susah, dan Ibu Rika juga tidak bisa meninggalkan keluarga Ibu itu di situ deh, itu merasakan kesedihan ya teman-teman ya, sedih tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tetapi hanya bisa memberikan doa yang tulus, sama seperti Bapak Budiman ini. Bapak Budiman ini dia malu katanya ya, dibilang sama istri, saya malu Bu, saya malu kepada Tuhan ya. Dia hanya menerima 10.000, tapi dia bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya, kalau demikian, siapakah yang pantas masuk ke surga? Nah, apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur, dia bersyukur dengan rasa syukur yang luar biasa, atau aku yang menerima jumlah lebih banyak ya, tetapi tidak sedikit pun tidak mengucap syukur. Ya, oleh sebab itu Ibu Rika selalu berharap kita semua ya menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi. Ya, sedih loh ini kalau baca ini ya, tetapi cukup menginspirasi ya. Sama seperti tadi Ibu bilang Helen Keller, ya dengan segala kekurangannya, tapi dia bersyukur ya, dan dia berusaha untuk bisa seperti menjalani hidupnya sampai dia usianya kok tidak salah sampai 90 atau 80 ya, panjang loh umurnya dia ya, dengan segala kekurangannya, dan dia bersyukur mempunyai orang tua yang begitu menyayangi dia ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini dia, kemarin kita sudah bahas ya, di mana ada simpati, empati, lalu ungkapan peduli, ya, ini sudah dibahas kemarin. Jadi Ibu akan tidak dijelaskan lagi secara detail, tapi di sini Ibu akan mengingatkan dulu sebenarnya. Jadi di sini ada ungkapan simpati, di mana simpulannya adalah tokoh Budiman itu merasa simpatik dengan keadaan pengemis wanita dan anaknya. Ya, karena di sini simpati ini adalah keikutsertaan, merasakan perasaan senang, susah, sedih, berbaru menjadi satu. Waduh, kelas 10 sudah mulai masuk. Oke. Lalu ungkapan kepedulian, di mana kepedulian itu mengandung makna indah, memperhatikan, menghiraukan, mencampuri urusan orang lain dan sebagainya. Ini berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Nah, tokoh Budiman ini merasa peduli terhadap pengemis. Ya, ibu dan anak ini ya, dia merasa peduli. Yang belum makan berhari-hari. Ya. Lalu ungkapan empati. Di mana empati ini adalah satu keadaan di mana seseorang dapat merasakan dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Ya. Nah, simpulannya ya, Budiman ini tergugah perasaannya karena uang 10.000 yang diberikan pengemis itu berdampak besar. Meskipun baginya adalah kecil.